Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan dokumentasi kita hari ini yaitu kita akan mencoba untuk memperlihatkan apa yang kita lakukan dalam proses penanaman umbi porang. Jadi ini murni apa yang kita lakukan, bukan berarti ini adalah sebuah kebenaran. Jadi ini eksperimen kita. Ini memang dalam dunia pertanian itu penuh dengan eksperimen, rekayasa, dan semua petani, semua praktisi itu mempunyai cara dan teknis sendiri-sendiri untuk melakukan sebuah kegiatan, untuk melakukan penanaman, untuk melakukan pemeliharaan, pemupukan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami jelaskan sekali lagi bahwa ini adalah detail apa yang kita lakukan. Jadi bukan merupakan mengcounter apa yang dilakukan oleh teman-teman petani dan para praktisi lain di luar apa yang kita lakukan. Jadi ini murni betul-betul apa yang kita lakukan. Jadi tidak ada tendensi apapun terkait dengan proses penanaman yang kita lakukan. Selanjutnya terinspirasi dari sebuah pepatah Jawa yang mengatakan bahwa seresah jenatah ing lemah leleran dadi daharan. Jadi kita dari pepatah itu kita mencoba untuk memanfaatkan potensi-potensi lokal, potensi yang ada di sekitar kita, termasuk di dalamnya adalah kita memanfaatkan seresah-seresah dan daun-daun kering ataupun bahan organik yang ada di sekeliling kita untuk mendukung proses penanaman yang kita lakukan. Selanjutnya untuk proses penanamannya sendiri. Jadi kita awali, yang pertama adalah kita review sedikit. Yang pertama, kita sudah melakukan pengolahan lahannya, yaitu pembersihannya. Kita lakukan penggemburan. Untuk lahan kita yang ada di sini kita lakukan secara manual karena di bawah kita tidak bisa menggunakan alat mekanis. Kita lakukan penggemburan dengan cara mencangkul. Terus setelah itu kita lakukan pembuatan buyutan. Kita bedengi, kira-kira ukuran bedeng itu berkisar antara 80 cm lebarnya dan ketinggian kurang lebih sekitar 20-25. Setelah itu kita buat lubang-lubang tanam untuk melakukan penanaman. Jadi kita buat lubang-lubang tanam dengan jarak tanam kira-kira sekitar 40 kali 40 cm. Pada proses berikutnya, setelah lubang tanam kita buat, langkah yang kita lakukan adalah memasukkan bahan-bahan organik yang ada di sekeliling kita. Jadi kita masukkan sersa, ada sisa-sisa pakan yang kita siapkan, dan juga skam setengah matang. Tujuannya ini adalah agar tanah menjadi lebih gembur, lebih porus. Dan logika mudah kita, dengan tanah yang gembur, dengan tanah yang lebih porus, maka perkembangan umbi akan lebih cepat. Seperti itu. Jadi langkah pertama kita masukkan bahan-bahan organik, kita campur dengan tanah. Terus setelah itu kita masukkan bibit yang ada.
Jadi untuk mengawali tanam kita hari ini, miwiti tandur katanya kalau dalam pepatah Jawa. Setelah bibit kita sediakan, kita letakkan di atas lubang tanam kan, dengan kondisi yang jangan terlalu dalam, di atas tanah yang sudah kita beri bahan organik. Kita letakkan, kita uruk tanah sedikit. Setelah itu baru kita di atasnya kita kasih dengan pupuk kompos. Dalam hal ini kita gunakan adalah yang kita gunakan pupuk dari kotoran kambing dan bahan-bahan organik yang kita campur menjadi satu. Setelah itu kita uruk lagi dengan tanah tipis, dengan tujuan agar bahan organik tidak tersebar kemana-mana setelah terkena hujan. Seperti itu kita lakukan semua pada lahan kita. Setelah kita tanam semuanya, kita rapikan lagi gulutan. Sambil kita merapikan, nanti kita cek kondisi hasil penanaman kita agar karena di sini ini banyak ternak, terutama ayam yang nantinya akan merusak apa yang sudah kita lakukan proses penanaman, maka kita harus betul-betul untuk mengkontrol, termasuk agar nantinya tidak mengundang mereka untuk melakukan pengerusakan apa yang sudah kita lakukan penanaman. Oke, seperti itu dulu apa yang bisa kita sampaikan. Jadi ini murni betul-betul dokumentasi pribadi kita. Semoga memberikan inspirasi, memberikan manfaat, dan terutama bagi kami bisa memberikan barokahnya. Kita bisa panen tumbuh secara subur dan panen secara melimpah.